Selamat malam, selamat datang di Pesanggerahan Langanarjo. Boleh diperkenalkan nama dan dari mana, Pak? Selamat malam, moga-moga semuanya bahagia dan bersuka cita serta damai sejahtera. Saya nama kecil Raden Mas Joko Budi Suharnowo sebagai Buyut Dalem sandap sampean dalem ingkang sinun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-9 dari garis Putra Dalem dengan Eyang Werdiningrum. Dalam hal ini Bandara Raden Mas Adam Adi yang lorot sesebutan Adipati Anom Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Hangabi Prabu Wijaya berputra 3 yaitu Raden Mas Said Samadiman, asma kraton Kanjeng Pangeran Temenggung Sinduseno. Kemudian nomor 2 Raden Nayu Adipati Haryo Sugondo, dulu Bupati Jember yang pindah ke Pasuruan, yang dapat Putra Wayah Dalem Mangunegoro ke-4. Kemudian Raden Mas Said Sudarmo Adisaputra sebagai salah satu tokoh revolusi 10 November Surabaya, yaitu bapak saya. Dari 9 bersaudara lagi, saya putra nomor 4 yang kebetulan karena saya dilahirkan wetonnya itu hari lahirnya sama dengan bapak, maka saya diambil oleh yang putri saya Rajani Puspokusumo sebagai putra Wayah Manang yang besar di lingkungan dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam banyak hal tentang riwayat Dalem dari berbagai sisi, manuskrip lama kagungan Dalem di Pustaka Raja maupun di kesejarah internasional, termasuk catatan di Vatikano. Dan catatan internasional pada saat itu menyebutkan dalam lampah Dalem sebagai Sinuhun Hambangun Kedaton, asma timur Bandara Raden Mas Gusti Duk Sino. Sebetulnya beliau itu lahir kembar, tetapi beliau kemudian jumeneng dan membangun Kedaton Dalem dalam arti kata material, moral, khususnya spiritual di kagungan Dalem Keraton Sepuh Langenharjo yang dulu di Soklarian. Baik, terkait dengan banyak foto beliau yang beredar di internet bahwa beliau memakai kalung salib. Penjelasannya seperti apa berdasarkan naskah yang panjenengan ketahui? Berdasarkan naskah, beliau itu pada saat itu sangat ternyuh karena yang Pakubuwono ke-5 pendahulunya itu juga Yoso Pasar, Pasar Gede sama Pasar Legi, dan beliau juga merestui untuk pembangunan kelenteng bagi agama Konghucu, serta ada juga tempat pura Hindu yang dekat sekarang topografi dulu dalamnya Pak Desa Sinduseno Lenggah Dalem almarhum. Nah, kemudian karena gereja-gereja itu masih bersebaran, belum punya gereja, jadi masih amartiran, termasuk gereja Katolik itu baru membangun kapel-kapel kecil. Beliau nimbali para misi sending Belanda. Beliau sadar sebagai jumeneng Dalem, sebagai Khalifah Saidin Panetep Panotogomo di tanah Jawa. Beliau ndhawuhi bekas dalemnya Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo itu Gusti Raden Mas Maliki Solikin. Jadi yang akhirnya jumeneng Pakubuwono kaping 7. Dalemnya itu suwung dalam Purbayan. Maka ndhawuhake para misi sending itu Romo-romo pastor untuk membuat gereja yang akhirnya bernama tetap nguriri asma Dalem Lenggah Dalem yang sampai sekarang menjadi gereja Purbayan. Atas kebijaksanaan dan ketetapan itulah dari Vatikano beliau mendapatkan kekancingan sebagai seorang santo. Kemudian dengan souvenir medalion yang namanya rosari sebagai tanda beliau adalah seorang suci, seorang santo, betul-betul Panetep Panotogomo, Khalifatullah di tanah Jawa. Itu yang saya tahu.
meskipun beliau seorang muslim, dan itu sangat tidak bertentangan dengan kalamullah atau Al-Quran itu sendiri, karena dalam Quran disebutkan dalam ayat Al-Quran, coba dengarkan, innalladzina amanu waladina hadu wa nasaroh wasobiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa abilas sholihan fallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini salah satu pegangan di antara masih banyak beberapa ayat sebetulnya. Jadi sebagai Khalifatul Panutup Agama, beliau ngayomi sekating agama Allah yang menuju ke iman tauhid, artinya berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh saling mengganggu ataupun memberikan hak, karena itu hak privasi yang sangat-sangat privasi hubungan manusia sebagai makhluk, sebagai kaulo dalam bahasa keraton itu hamba Allah umatun. Itu yang dibangun. Jadi kejatian diri manusia sebagai hamba Allah, kawula dalem. Ini yang lebih penting. Terima kasih, Pak.